Al Muslimun TV. Baik, untuk mengisi foto malam ini, alhamdulillah hadir Ustaz kita Iskandar Yadi Jibal Kalsi STHI yang akan merupakan tema Ramadan momentum menjadi pribadi yang semakin bersyukur dengan Imam Tarawih, Nanda Linda dan Bilal Nanda kami Ustaz Aryo. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Bila diberi percaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bina'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat Isya dan Tarawih, a'azallahu wa iyyakum ajmain. Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini. Allah kumpulkan kita senantiasa di tempat yang terbaik untuk mengisi setiap detik dan waktu kita dengan amal soleh yang terbaik dan ketaatan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini, jamaah sekalian, inilah doa-doa yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah, agar Allah tetap memberikan kepada kita taufik, Allah memberikan kepada kita istiqomah, agar setiap waktu yang kita lewatkan itu bisa kita isi dengan amal soleh. Salam dan salam semua tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua di sini, keluarga yang kita cintai dan saudara-saudara kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Isya dan Tarawih bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayatnya di dalam surat As-Saba ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku ini yang bersyukur. Jadi ayat ini merupakan peringatan bagi kita bahwa sebagai hamba sudah seharusnya kita menjadi hambanya yang paling bersyukur. Tetapi Allah tegaskan di dalam ayat ini, sangat sedikit sekali hambanya yang bersyukur. Yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian, siapa yang sedikit itu? Yang mereka bersyukur dan sangat sedikit. Ini jelaskan di dalam tafsir Al-Jalalain bahwa ini maksud orang-orang yang sedikit itu adalah al-amilu bi ta'ati syukran li ni'mati. Dia adalah orang yang beramal untuk taat kepadaku. Itulah orang-orang yang pada hakikatnya bersyukur kepadaku. Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, bahwa orang yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur, kata beliau, asyakir al-amilu bi ta'ati asyakirul ni'mati qalil. Orang yang bersyukur adalah orang yang melakukan amal soleh sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Dan inilah orang-orang yang hakikatnya bersyukur kepada Allah, dan mereka jumlahnya sangat sedikit. Dan jamaah sekalian, maka beruntunglah kita sebagai orang-orang yang terpilih di bulan yang terbaik ini, di bulan Ramadan,
Ternyata Allah ingin kita di dalam setiap tahunnya kita di training, di tarbiyah di dalam bulan ini. Salah satu tujuannya agar kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah tegaskan di akhir ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul iddatah. Maka hendaklah kalian sempurnakan 1 bulan penuh puasa itu. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi jemaah sekalian, selain Allah ingin kita dengan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa, Allah ingin kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Bagaimana jemaah sekalian? Kita alhamdulillah setiap tahun kita menjalankan puasa. Mungkin tidak ada satupun kita yang merasakan bagaimana beratnya ya berbuka, ya ketika berbuka tidak menemukan hidangan untuk berbuka. Jauh di sana saudara kita, ya katakanlah saudara kita mungkin di Palestina, di Suriah, dan di belahan negeri-negeri lain, ya mereka begitu berat merasakan puasa ini. Kenapa? Mungkin sahur mereka tidak bisa mendapatkan makanan sahur, dan banyak juga di antara mereka untuk berbuka, untuk takjil saja mereka berat. Inilah pelajaran penting kita dapatkan, bahwa Allah training kita merasakan bagaimana sih rasanya di siang hari kita itu tidak makan dan tidak minum, agar muncul rasa syukur kita, dan juga sekaligus muncul rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, muncul kepedulian kita, ihtimam kita kepada saudara kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita semua. Beliau telah mencontohkan bagaimana bentuk syukur yang paling terbaik. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail." Jadi beliau mengatakan, aku seringkali melihat Nabi SAW ketika menghidupkan malam harinya, salat, qiyamul lail dan lain-lain. Hatta tatafattara qadamah. Jadi beliau salat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau salat sampai kakinya bengkak. Tatafattara qadamah. Kemudian Aisyah pengen mengetahui kenapa, apa alasannya sampai segitunya Nabi kemudian beribadah kepada Allah. Beliau bertanya kepada, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, wahai Nabi, kenapa kamu melakukan ibadah ini sampai segininya, sampai kakimu bengkak? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu, bahkan yang akan datang Allah ampuni? Bayangkan, dalam hadis ini siapa yang tidak tahu apapun yang dilakukan oleh Nabi yang lalu atau yang akan datang itu diampuni, tapi beliau masih beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Itu Nabi kita yang telah dijamin masuk surga, yang tidak ada satupun yang akan melewati pintu surga sebelum beliau. Tetapi beliau beribadah kepada Allah dengan sedemikian rupa. Maka kita sebagai umatnya yang tentu mengharapkan syafaatnya, yang kita ingin disambut beliau nanti di telaga Haud Kausarnya, maka kita harus juga mencontoh beliau. Apa jawaban beliau? Afala uhibbu an akun abadan syakura. Tidaklah aku melakukan itu kecuali aku hanya ingin menjadi hambanya yang paling bersyukur. Jadi jemaah sekalian,
Syukur itu harus meliputi dua aspek. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan syukur itu izharu athari ni'matillah, menampakkan adanya nikmat Allah pada diri kita. Ala lisanil abd. Yang pertama ditampakkan dari lisan kita. Apa itu? Berupa sana'an wa i'tirafan. Kita memuji Allah dan mengakui bahwa apapun yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Ala qalbi, dan dengan hati kita syuhudan wa mahabbah, bersaksi bahwa apapun secara keyakinan kita, apapun yang datang kepada kita itu datangnya dari Allah. Wa mahabbah, dan ada rasa cinta yang timbul. Semakin Allah berikan kepada kita nikmat, maka semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata beliau, ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Dan dengan bentuk syukur yang ketiga adalah direalisasikan dengan tubuh, anggota tubuh kita, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita singkat bahwa syukur itu harus diwujudkan dalam dua aspek, yaitu lahiriah dengan lisan dan dengan tubuh kita ini berupa amal soleh dan ketaatan kepada Allah, dan secara batin yaitu secara keyakinan iman kita bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah lah dengan sempurnanya cintanya kepada kita memberikan cintanya kepada kita dengan nikmat ibadah. Demikian kultur yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, dan mudah-mudahan Allah luluskan kita di bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.